Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rai Konoha. Kenapa di Konoha itu justru guru bisa menghilangkan bakat muridnya? Kenapa banyak guru-guru di Konoha itu tidak berkompeten gitu, tidak mengerti bakat daripada murid-muridnya? Kenapa guru-guru di Konoha itu tidak diajari ya mencari bakat murid-muridnya? Kenapa justru guru-guru di Konoha itu menghapuskan bakat-bakat murid-muridnya, ya, menghilangkan bibit-bibit murid-muridnya? Saya salah satunya, ya, korban daripada guru yang kurang berkompeten di Konoha. Kenapa banyak guru di Konoha yang tolol gitu, yang tidak bisa mengajar gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kita akan bahas hal ini dari sudut pandang antropologi, ya. Disclaimer on, ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha, ya, bukan di Indonesia. Kenapa bukan di Indonesia? Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys, ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang tantrum berjamaah, ya. Padahal saya ngomongin sesuatu hal yang jujur dan tidak enak didengar. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya kupingnya tipis, ya, tidak menerima fakta data, maka skip video ini, ya. Karena di Konoha itu kan ngomongin guru itu sangat sensitif, ya. Warga Konoha banyak mengatakan, kamu jangan komplain guru, kalau bukan karena guru nggak bakal ada presiden, kalau bukan karena guru nggak bakal ada gubernur dan lain sebagainya. Kenapa nggak dibalik aja? Kalau bukan karena guru nggak bakal ada yang namanya koruptor. Ya, karena apa? Karena sejak sekolah kita tidak pernah ditegur, ya, mencontek, mencuri, sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya koruptor. Itu sebenarnya pengaruh daripada guru, ya. Karena apa? Karena guru harusnya dia tegas, ya. Kalau misalnya ada orang yang nyontek, ya, kalau misalnya di sekolah dia ada yang suka malak misalnya, ya, ada murid yang suka malak, suka rese dan sebagainya, kenapa nggak ditertipin sama guru, ya? Sehingga apa? Sehingga gedenya dia bisa jadi ketua ormas, bisa dia jadi tukang palak, ya, jadi tukang parkir liar dan sebagainya. Karena apa? Karena dari kecil, dari sekolah, guru tidak mendidik dengan benar. Kemudian kalau misalnya ada mengatakan kalau tidak ada guru kita tidak akan bisa membaca, menulis dan sebagainya. Ya elah, zaman sekarang, ya, mohon maaf, ya, saya tidak merendahkan guru yang ada di Konoha. Zaman sekarang itu dengan les, bimbel, ya, homeschooling, kita bayar orang bisa kok, ya. Bisa kok kita baca tulis. Lagian kita kan bayar gurunya, kecuali gurunya gratis datang ke rumah misalnya, atau dia di sekolah itu nggak dibayar-bayar, ya, seperak-seperak acan misalnya, ya wajar kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau gurunya misalnya sekolahnya di internasional, ya, sekolahnya yang di bonafit, ya, swasta, gajinya gede, guru itu bukan pahlawan tanda jasa lagi, ya. Karena teman-teman saya banyak mantan guru, ya. Mereka tidak mengakui bahwa mereka pahlawan. Kenapa? Karena mereka dibayar. Jadi pemikiran itu jangan sempit, ya. Kita akan membongkar, ya, pemikiran-pemikiran yang jarang dibuka oleh konten kreator lain. Oke? Kita akan bahas masalah ini dari sudut pandang antropologi. Karena apa? Karena channel ini saya bahas tentang fokus, ya, bahas tentang antropologi. Oke? Mari kita mulai. Secara antropologi, kenapa guru-guru di Konoha itu justru menghilangkan yang namanya bakat siswa, kemudian potensinya? Apa alasannya? Karena di Konoha itu, ya, secara antropologi ada yang namanya budaya feodal. Jadi budaya feodal ini, apapun yang dikatakan guru itu selalu benar. Ya, mau gurunya ngomong A, ya harus A. Gurunya ngomong B, ya harus B. Kemudian, ya, yang saya nggak habis pikir itu, ya, kenapa di Konoha itu guru itu memaksa muridnya untuk perfect di semua nilai. Misalnya di bahasa Indonesia, matematika harus perfect, bahasa Inggris perfect, olahraga perfect, ya, kemudian musik misalnya, kalau ada muatan lokal misalnya, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain misalnya harus perfect semuanya. Padahal kan nggak ada manusia yang perfect. Bahkan Elon Musk sekalipun, dia hanya menguasai 2 bidang. Apa itu? Science dan sales, ya. Yang 2 itu aja sebenarnya. Jeff Bezos juga seperti itu.
Bahkan Bill Gates itu hanya menguasai satu bidang. Apa itu? Software. Ya, ya mentok-mentok kalau misalnya kita punya menguasai bidang misalnya 5 atau 4, biasanya itu tidak fokus, hanya setengah-setengah. Jadi saya melihat murid-murid di Konoha itu bisa banyak hal tapi sedikit-sedikit, nggak pernah yang namanya fokus. Padahal dalam eh, kehidupan nyata itu kita harus benar-benar ahli, harus punya skill ya. Jadi teman-teman saya itu banyak ya. Teman saya itu misalnya nih main bola bisa sedikit, main volley bisa sedikit, main catur bisa sedikit, kemudian musik bisa sedikit, ya matematika bisa sedikit, semuanya sedikit-sedikit. Ini karena apa? Ini karena ulah guru-guru yang tolol di Konoha. Kenapa guru-guru di Konoha itu mengajarkan, memaksakan semua muridnya harus perfect? Ya mau nggak mau misalnya nih, kalau punya bakat nih, ya waktu kecil kita punya bakat misalnya, contoh misalnya main catur misalnya, guru-guru akan ngomong seperti ini, lu nanti gedenya mau jadi apa? Mau jadi apa? Kalau misalnya Magnus Carlsen ya atau Hikaru ngedengerin guru ngomong seperti ini, pasti Hikaru dan Magnus Carlsen bisa ngakak berhari-hari kan. Bisa jadi miliuner ya. Sekarang ini pemain catur sudah bisa jadi atlet. Temen saya itu dulu ya, ini pengalaman saya pribadi, bener-bener real pengalaman saya pribadi ya. Dulu teman saya itu ada yang jago ngelukis dulu, jago banget ngelukis ya, sangat jago yang namanya ngelukis. Jadi buku matematika dia, buku bahasa Indonesia itu sampulnya semua dilukis sama dia. Ya ngelukis orang bagus banget ya, ngelukis apapun bagus banget ya, mirip sama aslinya. Nah ketika gurunya ketahuan ya, si teman saya ini ngelukis, guru saya itu marah-marah, nggak karu-karuan. Kenapa kamu coretin buku bla 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 dan sebagainya? Ya, mau jadi apa kamu nanti? Emang kamu bisa hidup jadi pelukis lah sebagainya bla bla. Guru justru mematikan bakat teman saya ini. Saya nggak sampai sekarang teman saya ini, mohon maaf ya, kerjanya itu nggak jelas. Padahal dia punya bakat melukis. Kenapa? Karena dari kecil tidak dikembangkan. Ya, coba kalau dari kecil dikembangkan, dia bisa jadi apa? Bisa jadi Leonardo da Vinci-nya Konoha kan? Ya nggak sih? Coba dari kecil kita dipupuk terus dipupuk ya. Misalnya guru yang melihat potensi kita, misalnya nih jadi melukis, ya udah nggak apa-apa, kamu melukis aja. Kemudian teman saya dulu ada yang jago main sepak bola. Kalau main sepak bola dia itu sangat bahagia, happy. Tapi kalau disuruh belajar matematika dia nggak mau, ngantuk dan sebagainya. Dan guru-guru ngebully dia gitu. Dan teman-teman satu kelas juga ngebully dia. Mau jadi apa kamu? Nanti gedenya, emang kamu bisa makan dari sepak bola? Coba kalau Lionel Messi ya diceramain seperti itu sekarang ini. Coba kalau Cristiano Ronaldo diceramain seperti sekarang ini. Pasti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan ngakak ya. Ngakak berjamaah. Coba kalau Lionel Messi digituin atau Ronaldo digituin waktu kecil. Mau jadi apa kamu? Kamu mau jadi pesepak bola? Emang kamu bisa makan dari situ? Ya. Jadi hal-hal seperti ini ya yang perlu kita perhatikan. Kemudian teman saya dulu ada yang jago main volley. Ya, setiap ya olahraga itu dia sudah latihan bawa alat-alatnya dari rumah. Dia yang paling jago main volley. Tapi dikata-katain sama guru saya, kamu bodoh, kamu tolol, ya kamu goblok, gak bisa belajar bahasa Inggris, gak bisa belajar ini, bla 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 bla. Jadi sekarang ini saya perhatikan teman-teman saya itu yang nggak jelas gitu kerjanya apa gitu. Kenapa? Karena bakat mereka sudah dimatikan sejak dini. Jadi pelajaran buat orang tua yang nonton video ini, kalau Anda punya anak, perhatikan bakatnya di mana. Ya, cuman ada ini ya semacam pedang bermata dua. Ada juga ya si anak itu dia nggak fokus. Misalnya nih sekarang dia ngomong bakatnya, saya mau jadi penyanyi, ya. Padahal dia nggak punya potensi jadi penyanyi gitu, suaranya nggak bagus dan sebagainya, dia nggak punya niat di situ, ini nggak usah ya, cari yang lain lagi gitu. Jadi orang tua itu sangat-sangat penting ya, orang tua dan guru sangat-sangat penting melihat potensi si anak itu di mana.
Karena itu bagian daripada masa depan mereka. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau nanti nggak belajar matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya, bahasa Inggris ya, pelajaran-pelajaran lainnya, sejarah, geografi dan sebagainya, nggak usah. Kalau kita jadi artis penyanyi misalnya, ya kita tinggal nge-hire kan, ngerekrut misalnya akuntan, ya. Ngerekrut orang yang bisa bahasa Inggris kayak, atau nggak apa-apa sih sambil nyanyi sambil belajar bahasa Inggris, nggak apa-apa digabungin kok. Hal-hal seperti ini yang susah kita terima ya. Dan guru-guru di Konoha juga seperti itu. Ini faktor daripada antropologi, feodalisme. Jadi guru menganggap, atau kepala sekolah itu menganggap dia sebagai raja di sekolah. Jadi murid itu tidak pernah diajak untuk diskusi, bicara dan sebagainya. Ya. Pada saat zaman saya dulu seperti itu. Ya. Saya tidak meniadakan pengorbanan daripada guru ya. Saya tidak meniadakan itu. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, kalau nggak ada guru kita nggak akan bisa baca, menulis dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ini kan sebenarnya sudah bisa les, sudah bisa kita ngegaji seseorang buat ngajarin anak kita membaca, menulis dan sebagainya. Bisa bimbel, bisa homeschooling dan sebagainya. Nggak harus guru. Jadi prinsip feodalisme seperti ini yang perlu kita berantas ya. Kemudian ya, yang saya perhatikan itu ya, sebenarnya sistem di Konoha itu tidak memadai ya untuk menjadikan guru berkompetensi. Kenapa? Karena guru-guru di Konoha itu sibuk ngerjain administrasi. Ya, saya juga kadang-kadang kasihan ya. Karena ya Menteri Pendidikan di Konoha seperti itu mewajibkan untuk administrasi, ya, ADM dan sebagainya, sehingga waktunya untuk ngajar sedikit ya. Kemudian dia harus menjalankan tugasnya, apalagi PNS ya, PNS di Konoha itu. Aduh, PNS di Konoha itu kan mau kerja mau nggak kayak kan nggak jadi masalah. Apalagi gurunya sudah tua, sudah sepuh, susah ya, susah di dikasih masukan. Makanya saya setuju dengan pemerintahan Jepang ya. Di Jepang itu jadi guru nggak ada yang PNS, nggak ada. Ya. Pokoknya guru itu harus on fire terus. Kalau misalnya dia nggak berkompetensi langsung aja dibuang gitu, outsourcing. Jadi saya sepakat seperti itu. Nggak apa-apa gajinya dinaikin ya, tapi tergantung kompetensi ya, tergantung kualitas. Atau dikasih bintang aja deh ya. Saya sangat suka kayak misalnya berbasis aplikasi. Kalau misalnya guru A ini bintangnya 3, 2, berarti itu jelek. Murid kan bisa ngasih bintang ya, seperti ini layanan Gojek atau Grab gitu. Itu menurut saya ide dari saya ya. Jarang-jarang loh ya konten kreator yang ngeritik dan memberikan ide ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu kasar, ngomong guru goblok, tolol dan sebagainya. Dan ini hanya guru yang ada di Konoha ya. Kalau nggak seperti itu saya ngomongnya, nggak bakalan dengerin, nggak bakalan kalau saya ngomongnya baik-baik. Aduh bu, tolong bu ya, tolong ya, guru-guru di Konoha itu tidak berkompetensi, ya, tidak kerja yang tidak bagus dan sebagainya. Kalau saya ngomong itu nggak bakal didengerin. Kalau saya ngomong tolol, goblok, pasti didengerin kan? Karena apa? Karena warga Konoha seperti itu, menarik atensi daripada warga Konoha seperti itu. Biar apa? Biar mereka sadar gitu. Ini yang perlu kita perhatikan ya, dalam sistem pendidikan kita. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus ya merubah ini. Jangan cuman ngetawain ya guru-guru di Konoha jangan seperti itu ya. Jangan ya. Kita sebagai orang tua murid harus memperhatikan gurunya ya. Di sekolah seperti apa. Kita harus memperhatikan karena ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita di masa depan. Ya, orang tua juga sangat berpengaruh karena banyak warga Konoha itu ya belum layak jadi orang tua. Ada banyak kok punya anak karena apa? Karena suruhan dari keluarga, ya karena neneknya pengen cucu dan sebagainya. Dia nggak siap jadi ayah. Ya, kalau jadi ayah itu harus apa? Harus berkompeten dong. Harus mencari bakatnya. Saya sendiri ya, waktu saya kecil, saya sangat suka yang namanya sesuatu hal yang berhubungan dengan antropologi dan olahraga catur. Saya sangat suka main catur, bahkan ke sekolah saya bawa catur. Ya, sama teman-teman saya sering main catur di sekolah, dan guru saya itu ngomong seperti ini, mau jadi apa kamu nanti di masa depan, mau jadi apa? Kalau Magnus ya denger guru saya ngomong, nyeramahin saya dulu, mungkin dia akan ngakak gitu. Ngakak di pojokan.
Ya, zaman sekarang kan pecatur itu, atlet catur itu sudah seperti klub sepak bola, ya bisa pindah-pindah negara. Jadi kalau zaman waktu dulu kecil saya misalnya nih, saya tidak menyalahkan guru ya, saya tidak menyalahkan orang tua, tapi saya waktu kecil tuh bingung bakat saya itu di mana. Karena apa? Karena dari kecil saya sudah dimatikan gitu bakatnya itu. Ya misalnya nih saya suka main catur, nggak ada yang perhatiin, nggak ada dulu gitu, orang tua juga. Orang tua saya mohon maaf, tamat SD, mereka nggak sampai kepikiran ke situ. Ya, mereka nggak sampai kepikiran untuk nyuruh saya sekolah catur dan sebagainya ya. Mohon maaf ya, saya jadi curhat karena saya nggak mau ya yang nonton video ini anak-anak ataupun orang tua yang punya anak, ya guru-gurunya mematikan ya potensi daripada murid-muridnya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Ya mohon maaf kalau saya ngomongnya agak kasar. Tujuan saya apa? Tujuan saya biar kita sadar gitu. Ya sama seperti misalnya ada orang yang lagi tidur, kalau cuman dibangunin, nak bangun yuk, nak bangun sampai 3 kali. Kalau nggak disiram nggak bakalan bangun kan. Jadi saya tuh menyiram ya di sini. Sebenarnya saya nggak terlalu suka ngomong kasar ya, nggak suka. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.